Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama dengan saya Novianti Anggisa Fiti. Oke guys, di pertemuan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal. Nah, review ini saya lakukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah perpajakan, dan mata kuliah ini diampu oleh Pak Muljono. Hai Pak Mul. Oke guys, langsung aja yuk, check it out. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di awal pembukaan video tadi, bahwa saya akan melakukan sebuah critical review terhadap salah satu jurnal. Nah, langsung aja kita bahas lengkapnya dalam video kali ini. Judul jurnal yang akan saya review yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Sedangkan penulis dari jurnal tersebut adalah dosen saya sendiri, yaitu Bapak Muljono SEMSI. Nah, sumber jurnal tersebut saya dapat dari http://publikasi.dinus.ac.id. Kalian bisa langsung cari seperti sumber yang tertera dalam video yang saya tampilkan di sini. Langsung aja diketik seperti yang tertera. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, yang pertama ini ada judul. Judul dari jurnal ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penamaan judul tersebut sudah tepat karena menunjukkan masalah penelitian yang diangkat oleh peneliti. Yang kedua, ada gaya penulisan. Sistematika cukup tersusun dengan baik dan jelas, mulai dari judul penelitian, nama penulis, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Akan tetapi, masih ada kesalahan penulisan atau typo dan penggunaan tanda baca yang kurang tepat. Kemudian yang ketiga ada abstrak. Abstrak yang dibuat sudah baik karena disajikan dengan singkat, tepat, dan jelas dalam menggambarkan isi jurnal. Menurut Santoso 2009, sifat-sifat abstrak antara lain yaitu ringkas, jelas, tepat, berdiri sendiri, dan objektif. Hanya dengan membaca abstrak, penulis sudah bisa memahami apa yang ada dalam sebuah jurnal yang dibuat oleh Bapak Muljono. Masih berlanjut mengenai abstrak. Abstrak dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria abstrak sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan resiko perusahaan terhadap penghindaran pajak. Tujuan penelitian terdapat pada kalimat pertama dari abstrak. Yang kedua, metode penelitian. Penghindaran pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Penghindaran pajak diukur dengan ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan sampel 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011 sampai 2018. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Metode penelitian terdapat pada kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari abstrak. Metode penelitian sudah dijabarkan dengan benar, namun ada dua kata yang sebaiknya dihilangkan, yaitu kata yang terdaftar, karena penghilangan dua kata itu tidak mengubah makna apapun dari abstrak tersebut. Dan yang keempat yaitu hasil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian terdapat pada kalimat ke-6 atau kalimat terakhir dari abstrak tersebut. Nah, dalam abstrak terdapat kata kunci. Kata kunci yang digunakan sudah tepat
karena mencakup semua istilah utama yang diteliti dalam abstrak tersebut, sehingga tidak terdapat masalah. Lanjut ke pendahuluan. Pada bagian pendahuluan dijabarkan mengenai latar belakang pengertian pajak. Pendahuluan disajikan dengan urutan yang logis. Pajak sebagai sumber pendapatan negara akan memberi manfaat untuk digunakan membiayai pengeluaran negara atau fungsi budgeter, yaitu sebagai penggerak roda pemerintahan dan membiayai pelaksanaan pembangunan nasional dan penunjang kegiatan perekonomian, juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi melalui penyedia fasilitas umum bagi masyarakat atau fungsi regulator. Mardiasmo 2013. Salah satu objek pajak di Indonesia adalah wajib pajak badan atau perusahaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan selama ini telah berperan besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktek penghindaran pajak telah banyak dilakukan, diantaranya adalah Waluyo dan kawan-kawan 2015, yang meneliti pengaruh ROA, ses, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusi terhadap praktek penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA, ses, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanto 2015 menghasilkan bahwa ROA dan risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, variabel kepemilikan institusi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak tersebut. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Swardana 2014 menghasilkan bahwa variabel ROA dan kepemilikan institusi tidak berpengaruh signifikan terhadap praktek penghindaran pajak. Namun, risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ngadiman dan Puspitasari 2014 dalam penelitiannya didapatkan hasil bahwa variabel leverage, size, dan kepemilikan institusi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian Rinaldi dan Ceisviani 2015 menghasilkan size berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Maharani dan Puspitasari 2014 menghasilkan kepemilikan institusi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pendahuluan jurnal ini sudah menjabarkan dasar penelitian yang sangat jelas mengenai seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Sehingga dengan dijabarkannya hal ini membuat pembaca mendapatkan gambaran penelitian yang sangat jelas besar faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak tersebut. Tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis. Tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis sudah disajikan dengan tepat dan jelas, di mana tinjauan pustaka mampu mengcover semua materi terkait permasalahan yang diangkat. Perumusan hipotesis juga sudah tepat, di mana terdapat 6 hipotesis penelitian yang bersifat direksional. Metode penelitian. Pendekatan menggunakan deskriptif kuantitatif dengan didasarkan pada pengukuran kuantitas atau jumlah dan berlaku untuk fenomena yang dapat dinyatakan dalam segi kuantitas. Penggunaan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel. Populasi yang digunakan yaitu seluruh perusahaan manufaktur pada semua sektor yang terdaftar di BEI dari tahun 2011 sampai tahun 2018. Sedangkan sampel menggunakan purposive sampling, sampel dan kriteria tertentu. Berdasarkan seleksi sampel, diperoleh sampel sebanyak 30 dari 156 perusahaan
Data yang dipakai adalah data sekunder yang berbentuk laporan keuangan lengkap yang bersumber dari website BEI atau www.idx.co.id, studi literatur dan pustaka yang berkaitan dengan masalah penulisan, penelitian-penelitian terdahulu, dan data kepemilikan perusahaan atau kepemilikan institusional diketahui dari Indonesia Capital Market Directory atau ICMD. Hasil penelitian membuktikan bahwa ROA, leverage, variabel ukuran perusahaan, variabel kompensasi institusi, dan tingkat risiko perusahaan terdapat pengaruh yang tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian disajikan secara rapi dan terstruktur dengan bahasa yang baik dan tidak bertele-tele. Hasil penelitian menjelaskan keenam hipotesis penelitian yang dibuat berdasarkan tinjauan pustaka yang dipaparkan sebelumnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Peneliti menyajikan kesimpulan dengan baik. Peneliti menghubungkan tujuan penelitian dan masalah penelitian dalam paragraf pertama. Peneliti menyadari keterbatasan-keterbatasan pada penelitiannya dalam paragraf kedua. Berdasarkan keterbatasan, maka dapat memberi masukan untuk penulisan dan pengujian selanjutnya. Disarankan untuk menambah sampel yang digunakan dan menambah variabel. Peneliti juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dalam paragraf ketiga. Antara lain, yang pertama yaitu investor dan kreditor hendaknya selalu mempertimbangkan semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan dalam melakukan keputusan investasi dan kredit, terutama pada perusahaan yang melakukan praktek penghindaran pajak. Yang kedua yaitu pihak manajemen hendaknya dapat mengelola perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, agar tidak melakukan praktek penghindaran pajak demi terwujudnya pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara. Seperti itu. Terima kasih. Oke guys, itu tadi sekian video dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya mengharap kritik dan saran dari kalian yang membangun sehingga dapat menjadi perbaikan di video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain agar tahu video ini ya guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.